Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syedil Akbar dengan NIM 2208020887 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Fisip, Universitas UIN Araniri, Banda Aceh. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang birokrasi. Jadi definisi dari birokrasi, saat kita mendengar kata birokrasi, maka yang langsung ada dalam pikiran kita adalah bahwasanya kita sedang berhadapan dengan suatu prosedur yang berbelit-belit dari satu meja ke meja yang lain, yang ujung-ujungnya adalah biaya yang serba mahal atau high cost. Pendapat yang demikian tidaklah dapat disalahkan seluruhnya. Namun demikian, apabila orang-orang yang duduk di belakang meja taat pada prosedur dan aturan serta berdisiplin dan menjalankan tugasnya, maka birokrasi akan berjalan dengan lancar dan biaya tinggi akan dapat dihindarkan. Dan untuk mengeliminasi pemikiran demikian, marilah kita sejenak mencerna beberapa pendapat para ahli mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan birokrasi. Yang pertama, birokrasi dalam bahasa Inggris bureaucracy berasal dari kata bureau yang berarti meja dan creation yang berarti kekuasaan. Dimaksudkan adalah kekuasaan berada dari orang-orang yang di belakang meja. Di Indonesia cenderung dikonotasikan sebagaimana telah digambarkan seperti di atas. Yang kedua, menurut Bintoro Cokroamidjojo, birokrasi dimaksudkan untuk organisir secara teratur pada suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh banyak orang. Dengan demikian, sebenarnya tujuan dari adanya birokrasi adalah agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan terorganisir. Sebagaimana suatu pekerjaan yang banyak jumlahnya harus diselesaikan oleh banyak orang, sehingga tidak terjadi tumpang tindih di dalam penyelesaian tugas tersebut. Itulah yang sebenarnya menjadi tugas dari birokrasi. Selanjutnya dari Blau dan Page pada tahun 1956 mengemukakan birokrasi sebagai tipe dari suatu organisasi yang dimaksud untuk mencapai tugas-tugas administratif, yang sebagaimana disebutkan tugas-tugas tersebut berskala besar dengan cara mengkoordinir secara sistematis atau teratur dari pekerjaan banyak-banyak orang. Jadi menurut Blau dan Page, birokrasi justru untuk melaksanakan prinsip-prinsip organisasi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi terhadap administrasi. Meskipun kadangkala di dalam pelaksanaannya birokratisasi seringkali mengakibatkan adanya ketidakefisienan. Yang keempat dari Ismani, dengan mengutip pendapat dari Mujelis Ismani pada tahun 2001, mengemukakan bahwa dalam birokrasi terdapat aturan-aturan yang rasional, struktur organisasi dan proses berdasarkan pengetahuan dan teknis. Dan dengan efisiensi organisasi dan proses-proses berdasarkan pengetahuan yang setinggi-tingginya. Dari pandangan demikian, tidak sedikit pun alasan untuk menganggap birokrasi itu jelek dan tidak efisien. Itu sangatlah tidak benar. Dan yang kelima, menurut Fritz Morstenmark, dia mengutip pendapat bahwa tipe organisasi yang dipergunakan pemerintah modern untuk pelaksanaan berbagai tugas-tugas yang bersifat spesialisasi. Spesialisasi dilaksanakan dalam sistem administrasi yang dikhususkan oleh aparatur pemerintahan.
Itulah yang dia maksud dengan birokrasi yang dikemukakan pada tahun 1984. Dan menurut Rian Nugroho Wijojo, dia mengutip Blau dan Meyer. Dwijoto pada tahun 2004 menjelaskan bahwa birokrasi adalah suatu lembaga yang sangat kuat dengan kemampuan untuk meningkatkan kapasitas potensial terhadap hal-hal yang baik maupun buruk dalam keberadaannya sebagai instrumen administrasi yang rasional dengan netral pada skala yang besar. Selanjutnya dikemukakan bahwa dalam masyarakat modern di mana terdapat begitu banyak urusan-urusan yang terus-menerus dan ajak, hanya organisasi birokrasi yang mampu menjawabnya. Birokrasi dalam praktek dijabarkan sebagai pegawai negeri sipil. Berdasarkan uraian-uraian tersebut dapat dirumuskan bahwa birokrasi adalah suatu prosedur yang efektif dan efisien yang didasari oleh teori atau aturan yang berlaku serta memiliki spesialisasi menurut tujuan yang ditetapkan oleh organisasi atau institusi. Dan selanjutnya kita akan membahas karakteristik birokrasi. Sebagaimana yang telah saya uraikan tadi, bahwa birokrasi dimaksud sebagai kekuasaan yang dipegang oleh orang-orang yang berada di belakang meja, karena segala sesuatu diatur secara legar dan formal oleh para birokrat. Namun demikian, diharapkan pelaksanaan kekuasaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas, karena setiap jabatan diurus oleh petugas yang khusus. Seperti dinyatakan oleh Blau and Page, bahwa birokrasi dimaksud untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi yang sebagaimana administrasi tersebut berskala besar. Hal itu hanya dapat berlaku pada organisasi besar seperti organisasi pemerintahan, organisasi perusahaan, dan lain-lain. Karena pada organisasi pemerintahan segala sesuatu diatur secara formal, sedangkan pada organisasi kecil hanya diperlakukan hubungan informal. Selama ini banyak pakar yang meneliti dan menulis tentang birokrasi bahwa fungsi staf pegawai administrasi harus memiliki cara-cara yang spesifik agar lebih efektif dan efisien sebagai berikut oleh Syafi pada tahun 2004. Beliau menjelaskan bahwa yang pertama kali dibutuhkan untuk administrasi yang efisien adalah kerja yang ketat pada peraturan atau rule. Yang kedua, tugas yang khusus atau spesialisasi. Yang ketiga, kaku dan sederhana. Yang keempat, penyelenggaraan yang resmi atau formal. Yang kelima, peraturan dari atas ke bawah atau hierarkis. Yang keenam, berdasarkan logika atau rasional. Yang keempat, tersentralistik atau otoritas. Yang ke-8, taat dan patuh pada peraturan atau obediensi. Yang ke-9, tidak melanggar ketentuan atau disiplin. Yang ke-10, terstruktur atau sistematis. Yang ke-11, tanpa pandang bulu atau impersonal. Hal-hal tersebut di atas merupakan prinsip dasar dan karakteristik yang ideal dari suatu birokrasi. Karakteristik tersebut ideal memang dimiliki oleh para birokrat atau pegawai negeri sipil, tidak lain agar tugas-tugas administrasi yang besar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai sesuai yang direncanakan. Dengan demikian, pendapat sebagian masyarakat selama ini cenderung negatif, paling tidak dapat diluruskan. Blau and Page menjelaskan birokrasi untuk melaksanakan tugas administrasi yang skala besar. Prinsip dasar dan karakteristik ideal birokrasi meliputi rule, spesialisasi, formal, hierarkis, rasional, otoritas, obedience,
disiplin, sistematis, dan impersonal. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang tipe ideal birokrasi. Jadi dengan mengutip pendapat Max Weber, seorang sosiologi dari Jerman, Cokromi Jojo mengumumkan ciri-ciri utama dari struktur birokrasi dalam tipe-tipe idealnya adalah: yang pertama, prinsip pembagian kerja. Kegiatan-kegiatan reguler yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dibagi lagi dalam cara-cara yang tertentu sebagai tugas-tugas jabatan. Dengan adanya prinsip pembagian kerja yang dijelaskan ini, dimungkinkan pelaksanaan pekerjaan oleh tenaga-tenaga spesialisasi dalam setiap jabatan. Jadi ini membuat para pembagian kerja ini jadi lebih efektif, sehingga pekerjaan akan dapat dilaksanakan dengan tanggung jawab penuh. Yang kedua, struktur hierarkis. Struktur hierarkis atau pengorganisasian jabatan-jabatan mengikuti prinsip, yaitu jabatan yang lebih rendah berada di bawah pengawasan atau pimpinan dari jabatan yang lebih atas. Pejabat lebih rendah kedudukannya harus mempertanggungjawabkan setiap keputusannya kepada pejabat yang atas sana. Yang ketiga, aturan dan prosedur. Pelaksanaan kegiatan didasarkan pada suatu sistem peraturan yang konsisten. Sistem standar tersebut dimaksudkan untuk menjamin adanya sejumlah orang yang terlibat dalam aturan dan prosedur tersebut. Yang keempat, prinsip netral atau tidak memihak. Dia berada di tengah-tengah. Pejabat yang ideal dalam suatu birokrasi melaksanakan kewajiban dalam semangat formalistik impersonality atau formal non-pribadi, yang artinya tanpa perasaan simpati atau tidak simpati. Dalam prinsip ini, seorang pejabat dalam menjalankan tugas jabatannya terlepas dari pertimbangan yang bersifat pribadi dalam urusan jabatan. Berarti suatu prakondisi untuk sikap tidak memihak dan juga untuk efisiensi. Yang kelima, penempatan didasarkan atas karir atau merit system. Penempatan kerja dalam organisasi birokrasi didasarkan pada kualitas dan kualifikasi teknis dan dilindungi terhadap pemberhentian sewenang-wenang. Dalam suatu birokrasi, penempatan kerja seorang pegawai didasarkan atas karir. Ada sistem promosi, entah atas dasar senioritas atau prestasi kedua-duanya. Kebijaksanaan kepegawaian demikian dimaksud untuk meningkatkan loyalitas kepada organisasi dan tumbuhnya esprit de corps atau jiwa korps di antara para anggota. Yang keenam, birokrasi murni. Pengalaman menunjukkan bahwa tipe birokrasi yang murni dari suatu organisasi administrasi dapat kita lihat dari segi teknis akan dapat memenuhi efisiensi tingkat tinggi. Mekanisme birokrasi yang berkembang sepenuhnya akan lebih efisien daripada organisasi yang tidak seperti itu atau yang tidak jelas birokrasinya. Dan itulah penjelasan singkat saya tentang birokrasi. Lebih dan kurang saya mohon maaf karena saya juga masih minim tentang ilmu pengetahuan birokrasi ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.